Bersih-bersih rumah kontrakan 3 petak. Hai semuanya, assalamualaikum. Kalau kemarin aku bikin videonya beberes, sekarang beberes lagi, kalian jangan bosan-bosan ya teman-teman. Nah, pertama di sini aku tuh mau jemurin pakaian yang udah aku keringin. Kebetulan sekarang aku tuh nyucinya di depan kamar mandi kayak gini. Ya, anggap aja ini mini laundry room aku. Walaupun masih ngontrak, tetap pengen kelihatan rapih ya teman-teman. Jadi di depan mesin cuci aku pasang gantungan. Ini tuh gantungan baju tempel yang gampang banget masangnya, nggak perlu pakai mesin bor karena suami aku juga masangnya cuma pakai palu aja. Dan kalian tahu ini tuh harganya aku beli di 30.000 kalau nggak salah. Aku pilih ukuran yang 60 cm, nggak 1 meter. Kenapa? Karena pengen lebih minimalis aja gitu teman-teman, menyesuaikan tempat aku. Dan kalau pakai gantungan baju tempel ini tuh jadi kelihatan lebih rapih kan dibanding pakai tambang ataupun pakai tali rapia. Jadi kalau misalkan ini ditaruhin baju-baju basah ataupun baju kering, cocok banget. Bisa ditaruh di luar ruangan ataupun di dalam ruangan juga lebih cocok loh teman-teman. Dan kalian wajib banget samaan ya, linknya aku udah taruh di bagian deskripsi ataupun kalian bisa klik di bagian komentar. Nah, habis itu aku mau angkatin jemuran. Kalau kalian lihat video aku yang kemarin tuh aku nyuci super banyak banget, jadi ini tuh sambungan videonya belum selesai teman-teman. Aku udah habisin semua cuciannya dan sekarang tinggal bagian jemurin pakaian sama lipetinnya. Sekarang aku mau pindahin baju-bajunya ke depan supaya dia tuh lebih kering gitu teman-teman. Oke, lanjut, ini mau beresin kasur karena udah berantakan banget. Dan kalau pakai spray polos kayak gini nggak ada motifnya, minusnya itu jadi kelihatan banget kotornya teman-teman. Kayak baru 2 hari 3 hari aja tuh udah kotor gitu, kayak ketumpahan minyak telon, kena makanan. Karena kan ini kontrakan, jadi anak aku tuh makan jajanan juga kadang pengennya di kasur gitu. Oke, lanjut, nggak perlu lama-lama, di sini kita ganti spraynya. Aku pakai spray yang motif ini karena adanya yang ini, yang lainnya belum pada kering gitu teman-teman. Udah selesai bagian atas, waktunya beresin bagian bawah. Pokoknya seputar ini aja ya. Kalau dikontrakan dapur, ruang tengah, dan juga depan TV. Karpet ini mau aku lipat dulu karena ini jadi ribet gitu nyapuinnya. Dan aku juga jarang pakai karpet, soalnya kalau ketumpahan makanan itu aku jadi nambah lagi deh PR-nya untuk bersihin. Karpetnya udah aku simpen di samping lemari, jadi nggak kelihatan kan. Lanjut lagi, aku mau beresin mainan anak aku. Nah, biasanya sih mereka aku suruh beresin, aku biasain, tapi karena menurut aku lama dan aku juga mau bikin video, jadi udah deh aku cepetin aja, aku yang beresin. Drama mainan udah selesai, udah aku geser ke depan. Lanjut, aku mau sapuin lantainya karena ini udah banyak banget rempah-rempah, sampah-sampah bekas makanan. Dan maaf ya kalau misalkan aku tuh nggak bisa share video tiap hari karena aku masih gitu teman-teman, aku tuh tim yang ngerjain sesuatu sesuai dengan mood aku. Tapi ya begitulah enaknya kerja sendiri, nggak ada yang nyuruh-nyuruh. Aku mau edit video kapan, aku mau bikin video atau enggak, liburnya kapan, ya terserah aku aja sesuai kata hati aku. Daripada nantinya aku paksain, malah nanti akunya malah nggak enak. Nah, ini udah selesai disapuin, lanjut aku mau geser ke dalam aja. Kalian lagi pada ngapain nih teman-teman nontonin video aku? Alhamdulillah sekarang kamarnya udah lebih rapi, udah lebih bersih juga. Aku nggak ngepel karena tadi tuh aku udah pel teman-teman. Ini anak-anak juga udah lebih nyaman dan sekarang posisi kasurnya kayak gini ya. Itu juga udah aku pakein wallpaper. Sekarang aku mau ngurusin bagian depan, jadi video ini tuh nggak 1 hari selesai, aku bikin video sekitar 2 hari setengah. Pokoknya aku sambung-sambung dan sengaja pakai baju yang sama. Kalau misalkan aku habis bikin video, bajunya aku gantung, aku jemur, cuma buat bikin video aja. Nah, karena aku tuh lagi bener-bener mager gitu teman-teman bikin video. Jadinya ya udah deh kayak gini hasilnya. Kalian jangan kaget ya sama tumpukan baju itu karena itu tuh abis ini aku mau setrika pakaian. Sebelumnya aku mau beresin lagi sebelah sini, aku mau pel. Jadi ini tuh sore-sore lagi hujan sekitar jam 5, terus anak-anak aku lagi tidur.
mumpung mereka tidur dan aku juga nggak tiduran, jadi aku mau pel dulu semuanya. Nah, setelah lantainya kering, di sini aku mau pasang lagi kasurnya. Terus juga kalian ada yang sama nggak sih teman-teman, kalau misalkan rumahnya lagi rapi, lagi bersih, itu malah nggak ada yang datang. Sementara kalau lagi berantakan banget, lagi kotor, malah ada aja yang lihat, ada aja tamu. Tapi ya paling tetangga aku yang lihat, dan alhamdulillah tetangga aku tuh pada ngertiin kalau aku tuh anak kedua. Kadang mereka kumpul, aku nggak bisa kumpul juga ya, mereka tahu kalau aku tuh anak kedua, dan anak aku tuh kadang yang satu pengennya di dalam gitu teman-teman. Kadang malah aku tuh merasa nggak enak karena tetangga kadang pada kumpul pada acara makan bareng, kalau aku tuh nggak bisa. Dan ada dua tetanggaku tuh yang tahu kondisi aku gitu, jadi mereka pasti ngejelasin kalau memang anak-anak aku tuh nggak kayak anak-anak lain yang bisa gampang diajak ketemu orang banyak. Ada yang sama nggak sih kalau misalkan mainan anak-anaknya tuh gampang banget rusak dan hilang kalau dibeliin yang kecil-kecil? Aku tuh seneng banget sama mainan yang warna pink ini, walaupun umurnya udah 1 tahun lebih tapi masih awet banget teman-teman. Cuma memang stikernya aja yang dikeliatin sama anak aku. Untuk musiknya, untuk alat-alatnya tuh nggak gampang hilang karena memang ukurannya yang besar. Mainan ini tuh cocok banget untuk kado dan dikirimnya tuh gratis ongkir. Udah gitu packingannya bagus banget. Kalian wajib samaan nih teman-teman mainan pinknya kayak aku. Untuk linknya seperti biasa ada di deskripsi. Ini aku udah siap-siap mau setrika pakaian dan aku bikinin video walaupun ribet kelihatannya. Anak-anak tuh masih anteng nonton TV, dan anak aku yang kecil tuh udah tahu sih teman-teman. Kalau aku bilang ini tuh panas, ini bahaya, nggak boleh dideketin ya, dia tuh nggak ngedeketin banget ya, nggak akan megang setrikaannya gitu. Cuma ya beginilah keadaannya, masih ngerembet-rembet di aku. Dan ini aku percepat aja, aku tuh nggak tahu cara ngedit yang lambat gimana, dan aku tuh udah nggak sabaran, jadi aku bikin videonya aku percepat aja. Jadi ini tuh setrikaan baju udah 3 hari gitu aku nggak lipetin, kan udah agak bau, jadi mending aku setrika aja. Walaupun dengan segala kemageran aku, padahal bagi yang sering setrika pakaian ini kayaknya sedikit, tapi bagi aku ini tuh banyak banget. Dan aku tuh paling gak betah sama setrika pakaian, pokoknya teman-teman gak bisa lama-lama gitu. Salut banget sama orang yang suka update status kan di WhatsApp, itu abis setrika pakaian abis banyak banget. Aku bingung gimana cara mereka menghabiskannya, mungkin gak ada bocil-bocilnya ya. Terus juga kerjaan lainnya udah nyantai, jadinya bisa setrikanya nyantai gitu. Kalau aku baru duduk bentaran gini aja udah ditangisin anak-anak. Terus juga baru duduk bentaran kayak gini, pala aku rasanya udah pusing gitu teman-teman, keliengan. Kayaknya aku tuh memang ada riwayat darah rendah. Nah oke lanjut, ini setrika aku udah mulai banyak, aku bangga sekali dengan hasil ini, Masya Allah. Nah ini lanjut lagi, aku setrika gamis aku, lihat aja kan, ini tuh kayak super lama banget. Udah pokoknya mah aku nggak sabaran. Nah ini udah selesai, belum selesai sih, lanjut lagi nih, aku paksain untuk setrika supaya agak dapet banyak. Dan ini aku udah ditarik-tarik kerudungnya sama anak-anak. Dan oke, makasih ya kalian udah nontonin video ini. Videonya segini dulu, besok lanjut lagi. Wassalamualaikum.